Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Deviana dengan NIM C1C021186. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian KUHP, hak dan kewajiban wajib pajak dan juga fiskus, serta juga pengertian dari NPWP atau nomor pajak, wajib pajak, dan juga NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, yang pertama ini ada pengertian KUHP. KUHP ini adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUHP ini memuat ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan yang pada prinsipnya ini berlaku bagi undang-undang pajak material. Kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan ini telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan juga tata cara perpajakannya. Nah, di dalam KUHP atau Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, kita pasti nantinya akan dijumpai dengan istilah-istilah yang sudah baku, seperti pengertian pajak, wajib pajak, badan, masa pajak, tahun pajak, dan juga bagian pajak. Selanjutnya kita masuk ke dalam hak dan kewajiban wajib pajak dan juga fiskus. Nah, apa saja sih hak dan kewajiban dari wajib pajak dan juga fiskus? Yang pertama ini ada hak dan kewajiban wajib pajak. Adapun hak-hak yang menjadi hak wajib pajak ini yaitu pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua yaitu hak untuk mengajukan keberatan apabila wajib pajak itu keberatan berat. Nah, di sini wajib pajak ini berhak untuk mengajukan keberatan banding dan juga peninjauan kembali. Selanjutnya yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak. Nah, apabila ada kelebihan pembayaran pajaknya, nah, wajib pajak ini berhak untuk meminta kembali atas kelebihan tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada hak kerahasiaan. Artinya, wajib pajak ini berhak atas kerahasiaan data pribadinya. Selanjutnya yaitu ada hak pengurangan pajak bumi dan pembangunan atau disebut dengan PBB. Selanjutnya yaitu ada kewajiban wajib pajak. Adapun yang menjadi kewajiban dari wajib pajak ini yang pertama, yaitu wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya. Yang kedua, wajib pajak ini wajib memberikan datanya sesuai yang dimiliki. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak nantinya. Dan yang keempat yaitu wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Nah, dan adapun hak dan kewajiban fiskus ini yaitu adalah fiskus adalah pegawai pemerintah yang diberikan tanggung jawab atau wewenang khusus untuk melakukan penagihan dan pengelolaan pajak. Nah, kewajiban fiskus ini adalah membantu agar wajib pajak ini bisa membayarkan atau melunasi hutang pajak kepada negara. Adapun hak fiskus antara lain itu pertama, berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Lalu yang kedua, fiskus ini berhak untuk menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, fiskus berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, fiskus berhak melakukan penyidikan. Yang terakhir yaitu fiskus juga berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan nantinya. Dan ada pun yang menjadi kewajiban dari fiskus ini antara lain. Pertama yaitu ada kewajiban umum dan kewajiban khusus. Nah, kewajiban umum dari fiskus yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan nantinya. Dan adapun kewajiban khususnya, misalnya itu wajib menerbitkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan itu diterima. Selanjutnya yaitu ada NPWP dan NPPKP. Nah, NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak, yang mana
Nomor pokok wajib pajak ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berpajakannya. Adapun fungsi dari NPWP ini nantinya yaitu pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Lalu yang kedua yaitu untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Adapun syarat untuk melakukan pendaftaran NPWP yaitu, yang pertama ini ada bagi wanita yang telah kawin dan juga telah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Syaratnya yaitu pertama, tidak hidup terpisah. Yang kedua, tidak melakukan perjanjian perpisahan, penghasilan, dan harta secara tertulis. Selanjutnya yaitu ada sanksi apabila tidak mau melakukan NPWP. Apabila wajib pajak tidak mau melakukan NPWP, maka akan dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak ini 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Selanjutnya kita akan masuk ke NPPKP. NPPKP ini adalah kepanjangan dari nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Adapun pengertiannya yaitu NPPKP ini merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi pengusaha kena pajak, dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi pengusaha kena pajak. Adapun dari fungsi dari nomor pengukuhan PKP ini yaitu pertama, sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Lalu yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang terakhir yaitu berfungsi sebagai pengawasan administrasi perpajakan nantinya. Adapun pencabutan NPPKP. Nomor pengusaha kena pajak ini dapat dicabut apabila pertama ini pengusaha kena pajak ini pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Lalu yang kedua, sudah tidak lagi memenuhi persyaratan yang ada pada pengusaha kena pajak. Lalu yang ketiga, apabila pengusaha kena pajak ini melakukan atau menyalahgunakan nomor penyuluhan PKP tersebut. Lalu sanksi untuk NPPKP. Adapun sanksi yang akan dikenakan untuk NPPKP ini yaitu pertama, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka nantinya akan dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama ini 6 tahun. Dan denda yang paling sedikit ini 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak ini 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Apabila pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun. Artinya apabila dia melakukan lagi tindak pidana, maka akan ditambahkan lagi 1 kali tindak pidana.
terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Jadi sanksi untuk NPPKP ini sangat berat ya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya.